Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita menerima kasih karunia Allah. Saat kita menerima kasih karunia Allah. Saya mengingat kata-kata Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus bab 15. Ketika ia mengatakan bagaimana Tuhan Yesus yang bangkit menampakkan diri kepadanya dan ia menyebutnya, "Aku adalah yang paling hina dari semua rasul dan tak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah." Begitu Santo Paulus. Lalu kalimat berikutnya ini yang menarik untuk direnungkan. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku, yaitu Paulus, menjadi sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Bagi Santo Paulus, ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya waktu dia di pintu gerbang Damsyik, itu ada dalam kisah pertobatannya. Bagi Paulus itu adalah saat dia menerima kasih karunia. Perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah, yang membuatnya menjadi rasul. Dari orang yang sebelumnya membenci Kristus dengan menganiaya jemaat, dia berubah menjadi pembela dan menjadi pewarta Kristus dan membangun jemaat. Santo Paulus menyebut panggilan itu berpangkal dari perjumpaannya dengan Tuhan yang bangkit melalui penampakan Tuhan kepadanya. Ia sebut sebagai kasih karunia, dan kasih karunia yang dianugerahkan Allah itu tidaklah sia-sia. Saya ingin menarik renungan ini dalam konteks adorasi kita. Apakah kita menyadari bahwa saat kita adorasi, Tuhan juga sedang menampakkan dirinya kepada kita? Dia sedang menyatakan dirinya kepada kita. Kalau Paulus menceritakan dengan menggebu-gebu pengalamannya di Damsyik atau di dekat kota Damsyik saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya dan mengubah hidupnya, apakah kita tidak lebih bahagia? Karena setiap kita adorasi, kita juga mengalami penampakan Tuhan dalam rupa roti. Tapi itu adalah diri Tuhan Yesus yang sama yang menampakkan kepada Paulus pada waktu itu. Sebaiknya kita menempatkan peristiwa adorasi kita sebagai saat Tuhan yang menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada kita, sebagaimana dulu menampakkan kepada Paulus, hanya kepada kita jauh lebih sering, yaitu setiap kali kita adorasi. Dan bukankah ini kasih karunia? Yang menarik adalah apa yang dikatakan Santo Paulus, bahwa kasih karunia yang dianugerahkannya, Tuhan, yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, kepada Paulus, tidak sia-sia. Saya sangat tercenung dan terkesan dengan kata-kata kasih karunia itu tidak sia-sia. Saya sering bertanya untuk diri saya sendiri dan mungkin juga Anda semua. Mungkin saya ini banyak membiarkan kasih karunia menjadi sia-sia. Karena
Aku, Anda, kita barangkali itu kurang fokus dengan perjumpaan dengan Tuhan melalui adorasi ini. Lalu kasih karunia Tuhan, cintanya yang menyatakan Dia sungguh-sungguh mengasihiku dan ingin selalu terus bersamaku, tidak bergema dalam hidup harian dan membuatnya seolah kasih karunia itu menjadi sia-sia. Paulus memberi contoh bahwa kasih karunia Allah itu tidak sia-sia dalam dirinya. Melalui kehidupannya yang kudus, melalui penderitaan-penderitaan dan penganiayaan yang ia peroleh ketika mewartakan Injil. Dan untuk hidup secara konsisten konsekuen dengan apa yang diwartakan. Itulah yang membuat dia menyebut diri kasih karunia Allah tidak menjadi sia-sia. Saya mengundang Anda semua untuk merenungkan betapa kasih karunia Allah yang telah kita terima setiap perayaan Ekaristi, setiap kita adorasi supaya tidak menjadi sia-sia. Melalui apa? Melalui sikap hidup perbuatan kita yang nyata sehari-hari. Melalui perjumpaan dengan sesama yang selalu meneguhkan, memberi pengharapan, dan memberi kekuatan, kedamaian, sukacita kepada siapapun yang kita jumpai tanpa pandang bulu. Saat-saat seperti itu, kita membuat kasih karunia Allah tidak menjadi sia-sia. Kita jangan sampai menjadikan adorasi sekedar sebagai saat kita untuk mohon untuk keperluan kita. Tetapi melupakan bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri, yaitu saat Tuhan mencintai kita, sudah menjadi suatu kasih karunia yang hendaknya tidak menjadi sia-sia dalam diri kita. Setiap saat, setiap kali kita berkata dan berbuat dalam hidup sehari-hari, hendaklah menjadi perwujudan atau penjelmaan kasih karunia Allah dalam perbuatan kita. Tandanya orang lain menjadi diteguhkan, menjadi sukacita, menjadi semangat bekerja, semangat mencintai sesama. Itulah kasih karunia Allah menjadi tidak sia-sia. Kita lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.